Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Surya Ramadan. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang berada di Vietnam. Teman-teman sudah tahu bukan bahwa sulitnya perkembangan sejarah Islam di Vietnam atau sulitnya Islam berkembang di negara Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam merupakan negara sosialis yang dimana partai komunis sebagai pemimpin atau sebagai penguasa tunggal di negara tersebut. Tidak seperti negara-negara tetangganya seperti Kamboja dan juga Malaysia. Di sana 5 kali dalam sehari itu masih bisa terdengar suara azan di telinga. Namun di negara Vietnam ini kita sama sekali dahulu belum sama sekali tidak mendengar suara azan maupun satu kali maupun 5 kali dalam sehari. Itu kenapa? Karena pada saat itu sebelum kerajaan Champa, namanya kerajaan Champa, sebelum kerajaan Champa menguasai Vietnam atau menguasai pesisir Vietnam, Vietnam itu benar-benar jauh daripada Islam. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting yang ada di sejarah perkembangan Islam yang berada di Vietnam. Yang pertama kita akan membahas tentang demografi negara. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Vietnam. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Vietnam, terutama jejak-jejak peradaban Islam atau jejak-jejak sejarah peradaban Islam di kerajaan Champa ketika negara Champa itu menguasai Vietnam. Lalu kita akan membahas tentang tokoh dan juga organisasi Islam yang nantinya akan ada pembahasan tentang Sunan Gunung Ampel yang berperan penting dalam perkembangan Islam yang ada di Vietnam. Lalu kita akan membahas tentang mazhab Sunni dan juga mazhab Bani. Kedua mazhab itu benar-benar benar-benar berada di Vietnam. Jadi benar-benar berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari muslimin Islam di sana. Lalu kita akan membahas tentang kehidupan umat Islam kontemporer di Vietnam. Poin pentingnya itu ada di keseharian umat Islam di Vietnam dan juga problematika kehidupan umat Islam yang berada di Vietnam. Oke, untuk itu kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang demografi negara Vietnam. Batas negara Vietnam itu terbagi menjadi 2, yaitu batas daratan dan juga batas lautan. Dengan perbatasan arah mata angin. Di sebelah barat Vietnam itu berbatasan dengan Laos dan juga Kamboja. Di sebelah utara Vietnam berbatasan dengan Cina. Di sebelah timur Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Utara. Lalu di sebelah selatan Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dan sebelah barat daya Vietnam berbatasan dengan Teluk Thailand atau bisa disebut juga dengan Teluk Siam. Vietnam merupakan salah satu bagian dari Asia Tenggara bersama dengan Indonesia. Vietnam memiliki luas wilayah kurang lebih 331.210 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 97,34 juta jiwa pada tahun 2020 menurut riset dari Bank Dunia. Itulah letak demografi negara Vietnam. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang sejarah masuknya Islam di Vietnam. Islam merupakan negara minoritas di negara Vietnam. Kenapa? Karena kebanyakan penduduk Vietnam adalah penduduk asli dan juga kepercayaan mereka adalah mereka menganut agama atau kepercayaan asli atau kepercayaan turun-temurun di daerahnya masing-masing di negara Vietnam. Ataupun mereka itu tidak beragama sama sekali atau bisa disebut dengan ateis. Minoritas Islam di negara Vietnam itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tadi yang salah satunya selalu saya jelaskan di awal video, yaitu karena penduduk aslinya adalah penduduk yang beragama Buddha. Lalu selanjutnya ada letak geografis,
lalu ada sosialisme, dan juga agama yang sangat sulit dijangkau oleh para pedagang Islam pada saat itu. Jadi, negara Vietnam ini adalah negara yang sangat sulit dijangkau oleh para pedagang dari berbagai macam penjuru dunia. Itu sebelum Kerajaan Champa menguasai Vietnam. Ketika Kerajaan Champa menguasai Vietnam, itu ada kesempatan bagi para pedagang dari seluruh dunia untuk beristirahat di pesisir negara Vietnam atau wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Champa. Biasanya para pedagang itu beristirahat di pesisir negara Vietnam sebelum melanjutkan perdagangannya ke negara Cina. Lalu umat Islam di Vietnam tidak diperbolehkan untuk aktif dalam konferensi Islam internasional pada saat itu, sebelum negara Champa atau sebelum Kerajaan Champa menguasai dataran atau pesisir dari negara Vietnam. Dan pergi untuk menempuh pendidikan di luar negeri saja itu tidak diperbolehkan. Bahkan penduduk desa itu dilarang untuk pergi ke kota ataupun provinsi. Seperti tadi yang telah dijelaskan, sejarah dan perkembangan Islam di Vietnam berasal dari masyarakat etnis lewat Kerajaan Champa. Jadi Kerajaan Champa ini benar-benar berpengaruh gitu dalam perkembangan Islam di negara Vietnam. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-2 dan juga sampai ke abad ke-17 Masehi. Dan sampai di Vietnam itu sekitar abad ke-11 Masehi. Lalu belum ada tanggal pasti kapan Islam itu mulai berkembang di negara Vietnam. Ada yang menyebutkan bahwasannya pada Islam itu mulai berkembang di negara Vietnam itu pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 1907 Masehi. Lalu Islam masuk ke Vietnam melalui beberapa rute, di antaranya yang pertama, perdagangan dari pedagang Arab di garis pantai pada awal abad ke-11. Jadi para pedagang Arab itu ingin berdagang ke negeri Cina, tetapi mereka kelelahan di jalan, lalu beristirahatlah di dataran atau di pesisir pantai Laut Vietnam, yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Champa. Lalu yang kedua, melalui perdagangan Melayu dan India yang aktif dalam menyebarkan Islam. Jadi perkembangan Islam di Vietnam itu awalnya juga lewat bantuan dari negara aktif di India dan juga Melayu. Lalu yang ketiga, melalui perdagangan Cina pada abad ke-19 yang menduduki Vietnam bagian utara. Sangat disayangkan sampai saat ini perkembangan Islam di Vietnam itu masih sangat minim. Masih sangat sulit untuk berkembang. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas. Namun, kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita untuk bersyukur ya teman-teman. Karena di negara Vietnam itu masih terdapat, walaupun kecil, tapi masih terdapat cahaya-cahaya Islam di sana. Puluhan ribu orang Champa pada saat itu melakukan eksotis besar-besaran ke negara Malaysia dan juga negara Kamboja. Itu membuat para penduduk atau masyarakat Islam asli atau masyarakat etnis di negara Vietnam yang beragama Muslim itu sangat terancam karena agama Islam di Vietnam itu sudah mengecil menjadi sangat kecil lagi, sudah minoritas jadi sangat minoritas di negara tersebut karena sebagian besar dari masyarakatnya itu melakukan eksotis dari negara Vietnam ke negara Malaysia maupun ke negara Kamboja. Pertama itu ada batu mison atau juga bisa disebut dengan sebutan batu merah. Batu merah ini adalah sengumpulan batu dari reruntuhan Candi Hindu yang dibangun pada abad sekitar 14 Masehi yang dibuat oleh para raja Champa. Candi ini dipergunakan untuk pemujaan para dewa Siwa dengan kepercayaan asli yang dikenal juga dengan banyak nama, salah satunya adalah Bhadreswara. Mungkin yang sering nonton Mahabharata itu mengetahui ya bagaimana dewa Bhadreswara itu. Lalu selanjutnya, Kerajaan Champa
apa sih tadi kan kita membahas tentang kerajaan Campa. Kita tuh belum tahu ya siapa itu dan bagaimana kerajaan Campa itu berdiri dan juga seperti apa sih kerajaan Campa itu. Nah, jadi kerajaan Campa itu merupakan kerajaan Islam pertama di negara Vietnam. Sehingga kerajaan ini itu memudahkan para pedagang untuk masuk ke Vietnam. Jadi sebelum kerajaan Campa ini berdiri di negara Vietnam, para pedagang Islam itu yang datang dari penjuru dunia ingin berjualan atau berdagang di negara Cina itu terhambat. Ini sebelum kerajaan Campa menguasa, terhambat, tidak bisa beristirahat di pesisir pantai Vietnam. Lalu ketika kerajaan Campa datang, kerajaan Campa menguasai Vietnam, itu para pedagang dari seluruh dunia, dari Arab maupun dari Eropa itu bisa terutama dari Arab ya teman-teman, dari Arab bisa beristirahat dulu di pesisir pantai yang berada di Vietnam. Lalu peninggalan kejayaan kerajaan Campa sangatlah banyak, tapi banyak yang musnah sejak runtuhnya kerajaan Campa. Kompleks Candi Batu Merah Maison yang dibangun pada tanggal. Nah, peninggalan dari kerajaan Campa itu memanglah sangat banyak ya teman-teman, tetapi peninggalan itu semuanya hilang mengikuti runtuhnya kerajaan Campa pada saat itu. Hilang bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Campa pada saat itu. Namun ada beberapa sisa peninggalan kerajaan Campa. Yang pertama salah satunya di antaranya itu adalah Batu Merah tadi. Sisa yang masih ada hingga saat ini dan dilestarikan sebagai cagar budaya oleh UNESCO. Itu tadi Batu Merah. Lalu masyarakat Campa itu dulu banyak yang memeluk agama Buddha, Mahayana, dan pengaruh Islam mulai muncul karena beberapa pelabuhan penting milik kerajaan Campa yang bisa diistirahatkan atau diistirahati oleh para pedagang dari penjuru dunia. Sejak lama merupakan tempat persinggahan. Jadi itu pelabuhan Campa itu sejak lama merupakan tempat persinggahan pedagang Muslim dari Melayu India Timur Tengah yang sebelum melanjutkan dagang ke Cina. Tidak terkecuali pedagang Muslim Campa menjadikan kerajaan Islam di di Vietnam itu semakin berkembang. Nah, itu ya teman-teman, dua peninggalan atau dua jejak-jejak Islam, peradaban Islam yang berada di Vietnam. Memang sangat sulit sih teman-teman, memang sangat sulit mencari peninggalan dari peradaban Islam di Vietnam ini karena peninggalannya itu benar-benar sudah hancur gitu, benar-benar sudah hilang bersamaan dengan runtuhnya dari kerajaan Campa tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada tokoh dan juga organisasi Islam yang berada di Vietnam pada saat itu. Yang pertama, tokoh Islam yang sangat berpengaruh di Vietnam itu adalah salah satu Wali Songo yang bernama Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu diyakini dilahirkan di Kerajaan Campa sekitar tahun 1401 dan ikut serta berperan dalam penyebaran Islam yang berada di negara Vietnam. Nah, Sunan Ampel itu kan ikut serta ya berperan dalam penyebaran Islam di Vietnam. Itu sebelum hijrah ke Pulau Jawa. Nah, di Jawa, Sunan Ampel menikah dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 4 orang anak. Dan salah satunya itu adalah Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya sejarahnya. Sejarah dari Sunan Ampel, Sunan Bonang maupun Sunan Derajat dan juga sunan-sunan lainnya yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Lalu eksodus Muslim Campa kedua dan lebih besar terjadi setelah terjadinya Perang Vietnam pada tahun 1975, di mana Vietnam Selatan itu tertunduk dengan lawannya yaitu Vietnam Utara. Dan lalu setelah itu, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara itu bergabung menjadi satu Vietnam yang kita kenal saat ini sebagai negara Vietnam. Vietnam Selatan juga Vietnam Utara, mengapa mereka bergabung? Nah, setelah peperangan terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan itu selesai pada tahun 1975, Vietnam Selatan dan juga Vietnam Utara itu bergabung menjadi satu negara yang kita kenal sekarang sebagai negara Vietnam. Nah, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara itu bergabung karena khawatir dengan pemerintahan komunis yang berada di negara Vietnam.
Puluhan ribu orang campak melakukan eksodus besar-besaran yang tadi sudah kita bahas ya. Puluhan ribu orang dari orang campak melakukan eksodus besar-besaran ke Kamboja dan juga Malaysia. Nah, situasi ini membuat jumlah umat Islam di Vietnam itu semakin sedikit dan juga semakin terasingkan. Nah, Sunan Ampel ini sangat berperan penting ya tadi di perkembangan Islam di kerajaan Vietnam ini. Nah, Sunan Ampel ini adalah putra tertua dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel dikenal dengan nama Sayyid Ali Rahmatullah. Nama Ampel tersendiri identik dengan nama tempat. Jadi ketika teman-teman atau ketika para wali songo itu berdakwah di suatu tempat, misalnya tempat itu bernama Ampel, nah pendakwah itu atau wali songo itu disebut dengan nama Ampel sesuai dengan tempatnya. Seperti halnya Imam Al-Ghazali. Ghazali itu bukan nama aslinya, tetapi Ghazali itu adalah tempat di mana beliau itu melakukan dakwah. Nah, di daerah Ampel di daerah Ampel itu yang diyakini bahwa Sunan Ampel tinggal dalam waktu yang lama, yaitu di bagian dari kota Surabaya. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk salah satu tokoh dari perkembangan Islam yang berperan penting dalam perkembangan Islam yang berada di Vietnam. Lalu selanjutnya ada organisasi yang berada di Vietnam, organisasi Islam yang berada di Vietnam. Untuk saya akan bahas dua ya. Yang pertama organisasi yang bermazhab Sunni dan juga yang kedua adalah organisasi yang bermazhab Bani. Nah, yang pertama mazhab Sunni. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu mazhab Sunni. Nah, mazhab Sunni ini adalah salah satu fitrah terbesar dalam umat Islam di Vietnam pada saat itu. Dalam ajaran Sunni, seseorang bisa dikatakan beriman jika memenuhi 6 rukun, di antaranya rukun iman ya teman-teman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Mazhab Sunni ini adalah mazhab terbesar di Vietnam pada saat itu. Mazhab ini merupakan mazhab yang tersebar ke penjuru negara Vietnam. Kecuali di kota Ninh Thuan dan juga kota Tuan Han yang mayoritas di sana itu beragama atau bermazhab Syafi'i. Nah, lalu yang kedua itu ada mazhab Bani. Mungkin teman-teman sangat jarang ya mendengar bahwasannya ada mazhab Bani di dunia ini. Nah, mazhab Bani ini ada pada saat Vietnam, pada saat sejarah masuknya Islam di Vietnam. Nah, mazhab Bani ini adalah mazhab yang ada di Vietnam. Mazhab ini tidak terlalu terkenal di mata dunia Islam. Mungkin teman-teman juga baru mendengarnya ya, mazhab Bani, karena mereka itu memiliki ciri khusus domestik dan juga memiliki pengaruh kuat warisan Islam dari India. Mazhab Bani ini merupakan mazhab yang bertentangan dengan Islam karena ajaran-ajarannya itu sangat bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan juga ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang seharusnya Islam ajarkan atau contohkan, contohnya adalah menjadikan pemimpin untuk sholat mewakili para jamaah. Jadi jamaahnya itu tidak usah sholat, tetapi sudah diwakilkan oleh pemimpinnya itu tersebut. Jadi itu si pemimpin ini adalah mungkin bahasanya itu adalah penghubung gitu, penghubung antara dia dan juga Tuhannya. Lalu karena itulah bermunculan berbagai macam kesyirikan dan juga kebodohan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat karena sangat sedikitnya para dai dan ulama pada saat itu. Jadi di Vietnam itu benar-benar ya teman-teman, benar-benar sangat sedikit dai dan juga ulama pada saat itu di Vietnam. Karena mungkin tadi ada beberapa faktor ya yang sudah kita jelaskan. Saat kerajaan Campak menguasai pesisir pantai Vietnam dan rajanya merupakan seorang muslim. Alhamdulillah teman-teman, Allah mengirimkan seorang pemimpin muslim di kerajaan Vietnam pada saat itu. Sehingga Islam
Islam bisa menyebar di negara tersebut. Kebanyakan penduduk Muslim di Vietnam berprofesi sebagai petani, petani dan juga lain sebagainya. Mungkin itu ya teman-teman, tokoh dan juga perkembangan Islam yang berada di negara Vietnam pada saat itu. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang problematika dan juga kehidupan sehari-hari umat Islam di Vietnam pada saat itu, atau kehidupan umat Islam kontemporer di Vietnam pada saat itu. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang keseharian umat Islam di Vietnam. Kebanyakan penduduk Islam di Vietnam pada saat itu berprofesi sebagai petani, tukang jahit, dan lain semacamnya. Pokoknya jarang sekali ada pekerjaan yang menghasilkan upah yang besar pada saat itu bagi umat Islam. Meskipun daerah yang saat ini Muslim tinggali seringkali mendapatkan banyak kunjungan dari wisatawan atau para turis, oleh karena itu banyak dari Muslim di sana yang lebih memilih merantau untuk bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Dan jadi itu walaupun banyak turis yang datang ke daerah Muslim di Vietnam itu untuk berwisata, penduduk Vietnam itu benar-benar tidak dikasih atau diberi effort, itu benar-benar tidak ada dari pemerintah. Itu yang menyebabkan para penduduk Islam itu pada merantau untuk bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Lalu selanjutnya ada problematika kehidupan umat Islam. Mungkin ini akan menjadi pembahasan kita yang terakhir ya dalam video ini. Bagi sebagian masyarakat Cham di Ninh Thuan, kepercayaan ini bercampur dengan ajaran animisme dan Hindu. Kebanyakan orang-orang di sana melakukan atau memberikan sedekah kepada dewa. Nah, ini tuh yang menjadi problematika kehidupan umat Islam pada saat itu. Biasanya sedekah kepada dewa itu bertujuan untuk meminta hasil atau peran, seperti meminta hujan atau semacamnya. Mazhab ini seringkali masih terlihat dipengaruhi oleh animisme, dinamisme, dan paganisme. Yang dimaksud adalah mazhab dari Bani ini. Nah, inilah yang menjadi problematika kehidupan umat Islam pada saat itu. Nah, saat mazhab Bani ini muncul gitu di negara Vietnam, nah masyarakat yang lain itu pada percaya pada mazhab ini dan mengikuti ajaran dari mazhab ini. Seperti apa yang telah saya cari tahu ya teman-teman, dari berbagai macam artikel, dari berbagai macam informasi yang sudah saya teliti, kesalahan dari mazhab ini adalah karena mereka berpegang teguh kepada perkataan imam yang tadi kita telah bahas ya teman-teman, di mana imam menjadi salah satu wakil gitu yang melakukan ibadah pada Tuhannya, yang mereka itu menganggap imamnya itu sebagai penyelesai masalah bagi mereka. Jadi si imam ini menjadi tidak ada bedanya ya teman-teman antara imam dan juga Tuhan kalau menurut saya. Itulah kesalahan atau problematika kehidupan umat Islam yang berada di Vietnam. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembahasan ini telah berakhir. Mudah-mudahan teman-teman dan juga saya pribadi bisa lebih memahami dan juga bisa lebih mengetahui informasi yang lebih dalam mengenai sejarah peradaban Islam di Vietnam. Untuk itu saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jaga sholat 5 waktu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.